Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fisika dan keselamatan kerja laboratorium. Sebelum mulai ke materi, kakak akan sebutkan hal apa saja yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian fisika. Yang kedua, tujuan mempelajari fisika. Yang ketiga, bidang fisika. Yang keempat, peran fisika dalam kehidupan. Yang kelima, metode ilmiah. Yang keenam, prosedur metode ilmiah. Yang ketujuh, kelas keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedelapan, alat keselamatan kerja di laboratorium. Yang kesembilan, lambang-lambang bahaya. Pembahasan yang pertama, pengertian fisika. Fisika yaitu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda diam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda diam. Ilmu ini juga didasarkan pada pengamatan, eksperimental, dan pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah. Kita maju ke pembahasan yang kedua, tujuan mempelajari fisika. Tujuannya yaitu agar manusia mengenal bagian-bagian dasar dari benda dan memahami interaksi antar benda sehingga meningkatkan gejala-gejala di alam maupun lingkungan. Ilmu fisika didasarkan oleh teori, eksperimen, dan analisis. Teori merupakan serangkaian bagian definisi dan dalil yang saling berhubungan. Eksperimen yaitu set tindakan dan pengamatan. Sedangkan analisis merupakan proses pemecahan suatu masalah. Ilmu fisika dibagi menjadi dua. Yang pertama, fisika klasik. Yang kedua, fisika modern. Fisika klasik adalah ilmu yang didasari oleh prinsip-prinsip yang dikembangkan sebelum bangkitnya teori kuantum. Fisika klasik itu sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mekanika, yaitu ilmu khusus yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin, alat, dan benda. Yang kedua, yaitu kinematika, ilmu yang membahas gerak dan sistem benda. Yang ketiga, dinamika, ilmu yang mempelajari mengenai gaya dan torsi. Yang keempat, termodinamika, yaitu fisika energi, panas kerja, entropi, dan kespontanan. Bila fisika modern, yaitu upaya memahami proses mendasari dengan materi, memanfaatkan alat sains dan teknik. Fisika modern itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu teori relativitas, yaitu teori relativitas umum dan teori relativitas khusus. Yang kedua yaitu radioaktivitas. Yang ketiga yaitu fisika kuantum, yaitu cabang ilmu modern yang cenderung ke baru. Yang keempat yaitu aviasi, yaitu mendeskripsikan setiap proses energi bergerak. Kita maju ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga yaitu membahas mengenai bidang fisika. Bidang fisika dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, fisika instrumentasi, yaitu kajian terapan ilmu fisika dalam
pengukuran, dan atau pengaturan. Yang kedua yaitu fisika material, yaitu mempelajari dan menyelidiki hubungan antara struktur dan sifat material. Yang ketiga yaitu fisika bumi atau sering disebut geofisika, yaitu ilmu yang mempelajari bumi. Fisika astronomi, yaitu ilmu yang mempelajari benda langit. Yang kelima yaitu fisika modern. Yang keenam yaitu fisika medis. Artinya, penerapan konsep fisika, teori, dan metode untuk kedokteran atau kesehatan. Yang ketujuh yaitu fisika nuklir, yaitu mengenai inti atom. Kita maju ke pembahasan yang keempat, yaitu peran fisika dalam kehidupan. Yang kesatu, pengembangan pembangkit listrik seperti PLTU, PLTA, PLTS, dan PLTN. Yang kedua, kereta super cepat. Yang ketiga, pengembangan gadget. Yang keempat, ultrasonografi, MRI, dan Röntgen dalam bidang kedokteran. Yang kelima, pesawat ulang-alik. Ke pembahasan yang kelima yaitu mengenai metode ilmiah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu pengetahuan dapat disebut ilmu dan dikatakan ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektif, yaitu sesuai dengan objeknya. Yang kedua yaitu metodik, pengetahuan yang diperoleh menggunakan cara-cara tertentu, teratur dan terkontrol. Yang ketiga yaitu sistematik, disusun dalam suatu sistem. Dan yang terakhir harus berlaku umum, yaitu diamati oleh semua orang dengan cara eksperimen yang sama dan hasil yang sama juga. Kita masuk ke pembahasan yang keenam yaitu prosedur metode ilmiah. Yang kesatu, melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Yang keempat, membuat hipotesis. Yang kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Yang keenam, menganalisis data. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. Kita masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Syarat laboratorium yang baik yaitu 1. Kelengkapan alat keselamatan. 2. Ruangan laboratorium harus memiliki ventilasi yang baik. Ketiga, ruang ditata dengan rapi. Yang keempat, alat keselamatan dalam kondisi baik dan siap pakai. Yang kelima, laboratorium memiliki jalur evakuasi yang baik. Yang keenam, bahan kimia ditempatkan di rak khusus dan dipisahkan. Kita masuk ke pembahasan yang ke-8, yaitu alat keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, pemadam kebakaran. Yang kedua, eye washer. Yang ketiga, water shower. Yang ketiga, water shower. Yang keempat, kotak P3K. Dan yang kelima, jas lab. Dan yang keenam, peralatan pembersih. Ketujuh, obat-obatan. Kedelapan, kapas. Kesembilan, plater pembalut. Yang kesepuluh, aturan-aturan keselamatan kerja. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu lambang-lambang bahaya.
Animal hazard, yaitu bahaya yang berasal dari hewan. Sword hazard, bahaya yang berasal dari benda-benda tajam. Heat hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda yang panas. Danger hazard, bahaya yang ditimbulkan oleh benda mudah pecah. Chemical hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda kimia. Electrical hazard, yaitu bahaya yang ditimbulkan dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Eye and face hazard, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang dapat membuat iritasi. Fire hazard, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh benda mudah terbakar. Biohazard, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh benda biologi. Laser hazard, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh sinar laser. Radioactive hazard, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh benda radioaktif. Explosive hazard, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh benda yang mudah meledak. Alhamdulillah, penjelasan materi fisika untuk kelas 10 MIPA mengenai hakikat fisika dan keselamatan kerja laboratorium telah selesai. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata, ada perkataan yang menyinggung, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.